Sosok lelaki perkasa itu bagai bayangan, menembus kehampaan tak berujung, seakan melangkah masuk ke dalam alam gelap yang mustahil ditembus, dan dia tetap tak terlihat. Mengapa ada fluktuasi asal-usul alam semesta, laut, dan langit di tempat itu? Aura ini pasti setidaknya fluktuasi aura yang mendekati level Kaisar Dewa. Pria kuat ini adalah salah satu dari banyak pria kuat yang dipimpin oleh Kaisar Bebek Dewa Kematian, Kaisar Iblis Bayangan Jahat. Dia sedang berjalan di dekat 13 wilayah bintang selatan dan merasakan fluktuasi ini. Bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat di wilayah terpencil kecil di samudera semesta selatan ini? Kaisar Bayangan Iblis berkelebat dan berubah menjadi bayangan tak terlihat. Dia tiba-tiba menghilang dan langsung menuju ke 13 wilayah bintang selatan. Ledakan. Pada saat ini, seiring dengan terobosan Chen Sisi, seluruh dunia bawah tiba-tiba meluas. Asal-usul dunia bawahnya yang kuat dan asal-usul dunia yang dari alam semesta asli terus terjalin dan bergabung, menyebabkan kekacauan di kedalaman alam semesta asli meluas dengan cepat. Boom! Seluruh alam semesta mengembang dengan liar, hampir 10 kali lebih besar dari sebelumnya, memenuhi sebagian besar wilayah 13 wilayah bintang selatan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir, dan hukum-hukum Dao yang agung menjadi lebih sempurna. Bahkan prajurit tingkat suci biasa jelas dapat merasakan bahwa kecepatan kultivasi mereka sendiri beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Inilah, kelahiran alam semesta yang benar-benar lebih tinggi. Apa yang membuat semua orang merasakan lebih jelas adalah kekuatan yang luar biasa kuat dan melonjak yang dilahirkan oleh alam semesta awal. Dibandingkan dengan 13 daerah bintang selatan yang asli, alam semesta awal saat ini bagaikan sebuah kehidupan baru yang baru saja dikandung, penuh dengan vitalitas yang melonjak. Itu adalah perasaan vitalitas. Terutama setelah menggabungkan kekuatan dunia bawah dan nafas jurang, alam semesta asli dipenuhi dengan kesan kebulatan sempurna. Jika lautan alam semesta adalah seorang lanjut usia yang sudah berumur 80-an, dengan seluruh tenaga vitalnya memasuki masa penuaan dan 5 tanda pembusukan, maka alam semesta awal adalah seorang anak yang baru lahir, penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Berdengung. Nafas tak berujung itu perlahan menghilang, dan aura Sisi menjadi terkendali, menjadi misterius dan dalam. Dunia bawah dan alam semesta asli akhirnya perlahan kembali damai. Sisi, apakah kau sudah berhasil mencapai alam Kaisar Ilahi? Qian Sui, Ruyue, Waner, dan Fang Muring melangkah maju dengan penuh semangat. Pada saat ini, Chen Sisi dikelilingi oleh aura takdir yang misterius, seperti seorang dewi, memberi orang perasaan yang sangat misterius dan kuat. Sisi, desir, sosok Qin Chen melintas dan datang di depan beberapa orang. Dia menatap Sisi dan kelopak matanya tiba-tiba melonjak. Kaisar Dewa tingkat menengah. Murid Qin Chen menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Kok Sisi bisa tembus dan langsung masuk ke alam Kaisar Dewa tingkat menengah? Ini, bahkan lebih abnormal daripada Molly. Hanya setelah Molly menyerap esensi dari guru spiritual dan beberapa Kaisar Dewa yang kuat, dia secara alami memasuki Kaisar Dewa tahap tengah, tetapi Sisi tidak. Apakah itu karena dunia bawah? Mata Qin Chen berbinar, seolah memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan memandang ke arah perbatasan antara alam semesta asli dan dunia bawah. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di dunia bawah. Setelah Sisi berhasil menjadi Kaisar Dewa, seluruh dunia bawah meluas dengan cepat, dan seperti halnya alam semesta asli, ia juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mengapa perubahan di dunia bawah tiba-tiba menjadi begitu besar? Qin Chen mengerutkan kening. Bukannya tidak ada Kaisar Dewa yang kuat di dunia bawah. Dia tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi ayah mertuanya yang murah, Dewa Dunia Bawah, dan Ratu Bulan Dunia Bawah tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa yang kuat. Terlebih lagi, Dewa Dunia Bawah adalah Kaisar Dewa berdimensi tinggi yang pernah menguasai sungai orang mati. Jika dunia bawah begitu mudah diperbaiki, hal itu tidak akan menunggu sampai sekarang. Atau adakah sesuatu yang istimewa tentang Sisi? Apakah karena perpaduan Yin dan Yang? Atau karena integrasi kekuatan jurang? Qin Chen menatap Sisi sambil berpikir.
Bergabung dengan dirinya sendiri merupakan perpaduan yin dan yang secara alami dapat memperbaiki dunia bawah. Istri Dewa Dunia Bawah adalah Ratu Bulan Dunia Bawah. Mereka berdua adalah orang dari dunia bawah. Gabungan mereka berdua tentu tidak sealami peleburan dirinya dengan Sisi, di mana yang satu menjadi pengendali alam baru dan awal, dan yang satu lagi menjadi pengendali alam baka. Jika Dewa Alam Baka ingin menyempurnakan alam baka, ia harus menemukan sosok kuat setingkat Kaisar Dewa yang berdimensi tinggi, yang merupakan pengendali alam semesta asli dan sumber semua dunia. Hanya dengan cara demikianlah efek ini dapat tercapai. Adapun kekuatan jurang, tidak mungkin Dewa Alam Baka bisa menyatu dengan manusia jurang, kan? Tapi, mereka bertiga, Sisi dan Fang Muring, membentuk segitiga lengkap. Bahkan Qian Sui, Ruyue, Waner dan lainnya menambahkan banyak fitur khusus pada perpaduan ini. Apakah ini tidak disengaja, atau sudah diatur oleh Hades dahulu kala? Pupil mata Qin Chen memadat. Jika Dewa Alam Baka sudah mengatur hal ini sejak lama, maka sebagai ayah mertuanya yang pelit, bukankah rencananya agak terlalu kejam? Chen, ketika Qin Chen diam-diam ketakutan, Sisi tersenyum bagaikan bunga, dan langsung menerkam Qin Chen, seperti seekor burung layang-layang muda yang terbang ke dalam hutan, dan menyelam ke pelukan Qin Chen. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan pada saat ini, Sisi mengangkat Qin Chen dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya sedikit, bulu mata dan alisnya yang panjang bagaikan bulu di malam yang gelap, memancarkan aura misterius, dan matanya cerah dan berwarna-warni, seperti permukaan danau yang berkilauan, memancarkan cahaya yang bergerak dan menggoda. Hidung yang lurus dan indah sebening es dan batu giok. Sehelai rambut jatuh sembarangan di daun telinga, membuat daun telinga yang merah muda dan lembut itu tampak lebih bening dan indah. Kekuatan Netherworld Avenue mengembun menjadi tabir malam hitam, menguraikan garis besar yang penuh dan bulat pada dada yang bergelombang, dan kemudian menyatu ke bawah untuk memperlihatkan pinggang ramping yang dapat dipegang dengan satu tangan, dan bokong yang bulat dan seperti batu giok, membuat lekuk tubuh lebih indah dan memperlihatkan godaan iblis. Qin Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Setelah terobosan Sisi, temperamennya menjadi lebih terpisah dan mulia. Dia benar-benar bagaikan Dewi Malam, begitu cantiknya hingga memanjakan mata. Satu-satunya hal yang buruk adalah kekuatan Sisi yang dahsyat sekarang mendukungnya, dan aura Kaisar Dewa yang terus melonjak ada di atasnya. Kok dia tampak berubah menjadi seekor burung kecil yang mungil dan lembut. Berkat suamiku yang telah memberinya nutrisi, Sisi mampu menerobos ke alam Kaisar Dewa. Suamiku, tidak perlu merasa bersalah. Sekarang Sisi sudah memiliki tubuh Kaisar Dewa, dan asal-usulnya sangat luas. Selama suamiku dan Sisi bekerja keras, tidak akan lama lagi kau akan dapat memasuki alam Kaisar Dewa di masa depan. Sisi berkata menenangkan, wajahnya yang seputih giok menunjukkan sedikit rasa malu seperti seorang gadis. Pada saat ini, dia jelas merasakan kekuatan di tubuhnya, yang bagaikan lautan tak berujung dan tidak ada habisnya. Sekalipun dia bertarung ribuan ronde, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Saat ia sedang berpikir, kekosongan itu dimusnahkan dan dilahirkan kembali. Dengan setiap gerakan yang dilakukannya, dia dapat dengan mudah menekan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipenuhi dengan kekuatan, dan kelelahan setelah pertempuran, sebelumnya tersapu, dan dia penuh energi. Apakah ini alam Kaisar Dewa? Suamiku, alam Kaisar Dewa memang luar biasa. Tidak heran kau tidak pernah bisa menerobosnya. Memang cukup sulit, Sisi berkata sambil tersenyum. Di belakangnya, Qian Sui dan 3 orang lainnya juga mengalami sublimasi aura. Meskipun mereka belum mencapai tingkat Kaisar Dewa, Tao dan jiwa mereka telah sepenuhnya terjalin dengan Qin Chen, Sisi dan yang lainnya, menjadi pilar asal yang paling penting di dunia kacau Qin Chen. Wajah Qin Chen memucat, dan dia berkata dengan ringan, gadis kecil, kamu baru saja menerobos, dan kamu berani menggoda dirimu sendiri seperti ini. Ayah, begitu kata-kata itu terucap, sebuah tangan besar mendarat di bokong Sisi, menciptakan lengkungan yang bergelombang. Sisi berteriak, wajahnya memerah, matanya penuh nafsu. Tidak mudah bagi suamiku untuk menerobos ke alam Kaisar Ilahi.
Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti bahwa setiap terobosan baginya jauh lebih sulit daripada bagi orang lain. Sekarang Sisi telah memasuki tahap tengah Kaisar Dewa, Qiansui dan yang lainnya semuanya berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Dengan makanan dari alam semesta asli dan dunia bawah, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memasuki alam Kaisar Dewa. Qin Chen bahkan merasakan bahwa aura tingkat Kaisar Ilahi lahir di dunia bawah. Dua di antaranya kemungkinan adalah Kaisar Netherworld dan 10 Kaisar Neraka, dan yang satu lagi kemungkinan adalah saudari Ning Muyao. Kaisar dunia bawah dan Kaisar 10 pengadilan neraka keduanya adalah makhluk tua yang telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mencapai status puncak Kaisar selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung lamanya. Di bawah perpaduan Yin dan Yang dari alam semesta asli dan dunia bawah, wajar bagi mereka untuk melangkah ke status Kaisar Dewa. Adapun saudari Muyao, tidak sulit untuk memahami bahwa dia dilahirkan di sungai kematian yang panjang, dipromosikan di dunia bawah, dan memiliki kekuatan seorang Kaisar Dewa. Namun Qin Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit cemburu. Ya Tuhan, dia memang selalu suka mempermainkan dirinya sendiri, ya kan? Jangan khawatir, suamiku. Aku yakin sebentar lagi dia akan menjadi Kaisar Ilahi. Melihat ini, Qiansui dan yang lainnya berpikir bahwa Qin Chen tidak senang dan kecewa, jadi mereka melangkah maju untuk menghiburnya. Betapapun hebatnya suamiku, kamu tidak bisa menggodaku. Qin Chen berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu berhasil menjadi Kaisar Dewa, suamiku masih bisa menekanmu. Percaya atau tidak? Qin Chen berkata dengan bangga. Dia masih memiliki keyakinan ini. Oh, kami tidak percaya. Qiansui dan yang lainnya tertawa dan menghampirinya. Bagaimana, suamiku? Mari kita melakukannya lagi dan lihat apakah kamu masih berani seperti sebelumnya. Kata mereka dengan penuh kasih sayang dan menggoda, wajah mereka semerah buah persik. Ini, kaki Qin Chen tiba-tiba melemah, dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Lain kali saja kita bicarakan. Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya menjadi serius dan dia melihat keluar alam semesta awal. Saya tidak tahu apakah napas sebelumnya telah membuat orang lain khawatir. Kita harus bersiap. Suamiku, apakah kau berbicara tentang leluhur klan Kaisar Abadi dan yang lainnya yang kau sebutkan sebelumnya? Sisi diam-diam terkejut, kekhawatiran tampak di antara alisnya. Itu benar. Qin Chen mengangguk. Tatapannya serius, orang ini jelas bukan orang baik, kita harus waspada terlebih dahulu. Mari kita pergi menemui senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya terlebih dahulu. Desir, begitu kata-kata itu terucap, Qin Chen dan rekan-rekannya langsung menghilang. Kota Aliansi Manusia, Patriark Tuoba, penguasa Istana Anyou dan yang lainnya merasakan alam semesta awal perlahan menjadi tenang, dan mereka tak dapat menahan perasaan terkejut secara diam-diam. Mereka telah beroperasi di wilayah 13 bintang selatan selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya berada di tingkat kedua atau ketiga alam transenden. Sekarang, tidak lama setelah bergabung dengan alam semesta awal, mereka semua telah menjadi pusat kekuatan tingkat kaisar. Ternyata di dunia ini, bekerja keras saja tidak cukup, kamu juga harus bersama orang yang tepat. Hanya memikirkannya saja. Desir, Qin Chen dan teman-temannya tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tuan Chen, semua orang maju ke depan karena terkejut. Putriku, kamu, melihat Fang Muring bersama Sisi dan yang lainnya, mata Tuan Anyou berbinar dan dia tersenyum seperti bunga. Dilihat dari sikap anakku, sepertinya dia sudah bergaul dengan beberapa wanita simpanan. Akhirnya, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak, Muling, ada apa dengan kultivasimu? Tiba-tiba, pupil mata istana penguasa kegelapan mengecil. Sebelum Fang Muring pergi, kultivasinya baru saja memasuki tingkat Kaisar Agung. Sebenarnya, ini karena identitas khusus Fang Muring. Selama Qin Chen pergi, dia telah memperoleh banyak sumber daya dari alam semesta awal. Bahkan karena gundik seperti Chen Sisi dan Yu Qiansui sesekali menunjukkan perhatian dan bimbingan, kekuatan dunia bawah tidak pelit sama sekali. Tetapi sekarang, penguasa Istana Anyou hanya merasakan aura Fang Muring terkekang,
memancarkan aura yang menakutkan dan mengejutkan. Dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi jejaknya. Belum lagi dia, bahkan Xiao Yao Zizun dan yang lainnya menatap orang-orang yang hadir dengan kaget, terutama aura Chen Sisi, yang membuat semua orang yang hadir merasakan perasaan tertekan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah seekor semut telah melihat seekor naga. Naga tua, aku telah membuat banyak terobosan dalam kultivasiku sebelumnya. Mengapa aku seperti tikus yang melihat kucing di depan Nyonya Sisi? Naga leluhur primordial bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan atas terobosan sebelumnya lenyap seketika. Di tengah kerumunan, Xiao Yao Supreme tampak gembira di wajahnya, dan hatinya langsung rileks. Dia segera melangkah maju dan berkata, "Qin Chen, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan meninggalkan alam semesta asli untuk menemukanmu." "Temukan aku." Qin Chen bingung. "Apalagi, kau pergi keluar dan bersenang-senang sendiri. Kultivasiku pasti sudah jauh lebih baik sekarang, kan? Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku selama kau pergi. Aku mengabdikan diriku untuk mengelola 13 wilayah bintang selatan dan lebih dari 200 wilayah bintang di luar untukmu. Sekarang setelah semuanya beres, akhirnya aku bisa pensiun." Penguasa tertinggi yang bebas dan mudah menghela napas lega. Qin Chen terkejut dan berkata, "Senior, apakah Anda berhasil menyatukan 13 wilayah bintang selatan dengan lebih dari 200 wilayah bintang eksternal? Apalagi, Free and Easy Supreme mengeluh, untungnya, Anda telah menaklukkan penguasa kota Ambar Emas dan Kaisar Setan Darah. Dengan bantuan mereka, sumber daya eksternal pada dasarnya mudah dikelola. Namun, saya tidak membiarkan mereka ikut campur dalam urusan 13 wilayah bintang selatan, agar tidak membocorkan informasi tentang alam semesta awal. Bagaimanapun juga, alam semesta awal terlalu penting. Meskipun Kaisar Iblis Darah dari masyarakat Naga Hitam dan penguasa kota Ambar Emas di bawah kerajaan Yong telah menyerah kepada Qin Chen, penguasa tertinggi bebas dan mudah tetap tidak berani membiarkan mereka ikut campur. Dengan sumber daya dari 200 bidang bintang ini, alam semesta asliku sekarang dipenuhi dengan orang-orang kuat, termasuk orang-orang kuat tingkat Kaisar. Setelah mengatakan itu, Xiao Yao Supreme melirik Chen Sisi, Fang Muring dan yang lainnya, dan segera tutup mulut. Oh sial, sebelum Qin Chen kembali, alam semesta awal dikelola dengan sangat baik, banyak orang kuat lahir, dan penguasa tertinggi yang bebas dan mudah masih bisa sangat bangga pada dirinya sendiri. Tetapi begitu Qin Chen kembali, hampir semua praktisi di seluruh alam semesta awal dipromosikan ke tingkat berikutnya, yang langsung menghapus semua kerja keras yang telah dilakukan Xiao Yao Supreme selama periode waktu ini. Ini akhirnya membuktikan pepatah yang mengatakan bahwa usaha pribadi tidak akan pernah bisa menandingi perkembangan zaman. Jika Anda berdiri di jalur yang benar, bahkan babi pun bisa terbang. Qin Chen, selanjutnya, aku berencana mengembalikan semua 13 bidang bintang selatan kepadamu. Sedangkan untuk lebih dari 200 bidang bintang di luar, kau hanya perlu mengambil alih. Aku juga ingin menjelajahi lautan alam semesta dan merasakan kehidupan yang indah." Xiao Yao Supreme mendesah. Saat itu, dia adalah penyelamat alam semesta asli. Dia bangkit dari benua Tianxuan, menjadi pemimpin umat manusia di alam surgawi, dan menentang invasi alam semesta asli oleh leluhur iblis abis. Ia menjadi pilar spiritual semua ras di alam semesta asli. Tak disangka, setelah sekian tahun, ia benar-benar menjadi seorang pengurus yang hebat. Meskipun dia bertanggung jawab atas lebih dari 200 wilayah bintang di Laut Semesta Selatan, memiliki banyak kaisar dan orang kuat di bawah komandonya, dia tampak sangat mulia di mata orang luar, tetapi hatinya selalu tidak merasa puas. Dalam hal keberuntungan, saya dapat dianggap sebagai protagonis suatu era. Qin Chen mengangguk dan berkata setelah mendengar ini, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Senior Xiao Yao Supreme. Sekarang 13 wilayah bintang selatan telah ditetapkan, akan sia-sia jika bakatmu terus dilimpahkan kepadamu untuk bertanggung jawab atas 200 wilayah bintang ini. Dengan cara ini, kamu dapat menyerahkan kendali atas 200 wilayah bintang ini kepada para budak kulit hitam dan membiarkan mereka mengelolanya." Budak kulit hitam di samping tercengang setelah mendengar ini. "Tuan Muda Chen, bolehkah saya melakukannya?"
Budak hitam sekarang menjadi agen Paviliun Chendi, tetapi kultivasinya hanya pada tingkat transendensi ketiga. Ini karena ia telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dia telah mengelola semua ras di alam semesta asli, tetapi sekarang dia bertanggung jawab atas lebih dari 200 bidang bintang di Laut Selatan alam semesta. Bisakah dia menangani wilayah yang begitu luas? Qin Chen tersenyum dan menepuk bahunya, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Budidaya budak hitam itu tidak baik, tetapi dia cukup pandai dalam manajemen, dan dia memiliki banyak orang di sekitarnya yang membantunya. Tentu saja tidak akan ada masalah dengan jumlah bintang yang kecil, lebih dari 200 orang. Mengenai kultivasi, Qin Chen tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini dan harta karun yang dimilikinya, tidak hanya akan terlalu tinggi, tetapi tidak akan menjadi masalah baginya untuk menaikkan budak hitam itu ke tingkat Kaisar Agung. Itu hampir cukup. Lagi pula, para budak kulit hitam hanya bertugas mengelola, dan Qiansui serta yang lain juga bertugas di sini. Hahaha, hebat sekali, bocah Qin Chen, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sang Xiaoyao Agung tertawa dan langsung bernapas lega, seluruh tubuhnya merasa sangat rileks. Saya akhirnya bisa keluar dan menjelajahi dunia. Setelah itu, Xiaoyao Supreme bertanya tentang pengalaman Qin Chen di Laut Kosmik dan kultivasinya. Qin Chen tertawa, senior Xiaoyao Supreme, inilah yang ingin kukatakan. Aku telah mendirikan wilayah baru di Laut Semesta Selatan, dan ibu kotanya terletak di kota Nanyuan di Laut Semesta Selatan. Sekarang semuanya berjalan lancar, tetapi tidak ada orang yang mampu membantu. Aku harap kamu dapat mewakili alam semesta awal dan memimpin beberapa orang kuat untuk mengambil alih dan mengelolanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xiaoyao Supreme tertegun sejenak, kamu telah membangun kekuatan baru. Qin Chen mengangguk, ya, saya baru saja mendirikannya. Melihat wajah Xiaoyao Supreme berubah menjadi hijau, Qin Chen buru-buru berkata, tapi jangan khawatir, senior, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kota Nanyuan akan memiliki orang untuk membantumu. Terlebih lagi, tidakkah kamu ingin keluar untuk mencari pengalaman? Ini juga merupakan kesempatan yang bagus. Kesempatan macam apa ini? Hati Xiaoyao Supreme hancur. Ini jelas melakukan pekerjaan fisik. Senior, awalnya kamu ingin berlatih di Laut Cina Selatan, kan? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Sang Maha Bebas dan mudah mengangguk. Lebih dari 200 bidang bintang di luar 13 bidang bintang selatan masih terlalu kecil. Setelah berkomunikasi dengan penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, dan yang lainnya, Xiaoyao tertinggi juga mengetahui bahwa ada kerajaan dewa teratas seperti masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong di Laut Alam Semesta Selatan. Inilah kekuatan terkuat di seluruh Laut Alam Semesta Selatan. Itu saja. Qin Chen tersenyum dan berkata, kekuatan yang aku bangun mencakup seluruh wilayah Laut Semesta Selatan. Selain itu, puluhan kekuatan di luar Laut Semesta Selatan juga berada di bawah kendaliku. Wilayahnya mungkin sekitar 10 kali ukuran Laut Semesta Selatan saat ini. Qin Chen berkata dengan santai, jika kamu, senior, pergi dan mengambil alih, bukankah itu seperti pelatihan? Semua menatap Qin Chen dengan takjub. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Sial, Tuan Muda Chen benar-benar pandai berpura-pura. Naga leluhur primordial juga tercengang dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol padanya. Apakah kamu serius? Wajah Xiaoyao Supreme berubah menjadi hijau. Apapun yang kulakukan, aku tidak berani menipumu. Qin Chen berkata sambil tersenyum, menatap Sang Maha Kuasa. Jejak kedalaman melintas di matanya, Junior tahu bahwa adalah sia-sia bakatmu untuk membiarkanmu bertanggung jawab atas Laut Semesta Selatan, tetapi aku memiliki masalah penting untuk diurus di jurang nanti, jadi aku harus merepotkanmu dengan urusan di sini. Pergi ke jurang. Secercah cahaya cemerlang melintas di kedalaman mata Sang Maha Bebas dan Mudah, dan dia bertanya dengan bingung, mengapa? Kamu tidak tahu, senior? Qin Chen memandang Supreme Free and Easy sambil tersenyum. Bagaimana aku tahu? Xiaoyao Supreme memiliki wajah yang gelap. Sial, apakah Qin Chen pikir dia tahu segalanya?
Qin Chen menatap penguasa tertinggi yang bebas dan mudah serta orang lainnya. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang tak kasat mata di dalam pikirannya berubah menjadi ribuan pesan yang memasuki pikiran Tuhan yang maha bebas dan mudah serta semua orang lainnya. Ini adalah informasi yang diperoleh Qin Chen dari pelatihannya di Laut Selatan Semesta, yang dia sampaikan secara langsung. Tiba-tiba, semua orang tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Meskipun Qin Chen sempat melewatkan banyak informasi, tidak ada yang menyangka bahwa Qin Chen akan menyebabkan keributan besar di Laut Cina Selatan dan menyebabkan insiden besar. Nenek moyang klan Kaisar Abadi. Makhluk kuat dengan tingkat dimensi yang lebih tinggi. Semua orang tampak linglung dan hampir tertegun. Pada saat yang sama, berita bahwa Qin Chen bertanggung jawab atas seluruh Laut Semesta Selatan juga mengejutkan banyak orang kuat di seluruh Laut Semesta Selatan. Pada saat ini, suatu tempat terpencil di Laut Cina Selatan. Tempat di mana bekas kerajaan Buddha Nandow berada. Berdengung, seorang pria kuat dengan lingkaran cahaya keemasan di sekujur tubuhnya perlahan muncul dalam kehampaan. Tempat ini seharusnya menjadi wilayah kerajaan Buddha Nandow di bawah komando Biksu Suci Agung, kan? Orang yang datang memancarkan gumpalan kekuatan sebab akibat agama Buddha, yang meresap ke langit dan bumi dan membuat jantung orang berdebar-debar. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan dapat mengetahui sekilas bahwa orang ini adalah penguasa alam Buddha Matahari Agung. Saat itu, Saloye dari klan binatang Komodo tampaknya telah muncul di sini, menyebabkan krisis kausal bagi klan kita. Mungkinkah Qin Chen memiliki hubungan dengan tempat ini? Penguasa alam Buddha Matahari Agung mengulurkan tangannya, sambil memikirkan sesuatu. Sebelum dia bisa menghitung dengan cermat, suatu kekuatan hubungan sebab akibat yang mengerikan dari berbagai perbuatan besar menyelimuti hatinya, membuatnya merasa berdebar-debar tanpa alasan, dan dia buru-buru menghentikan perhitungannya. Lupakan saja, mengapa orang berkepala botak sepertiku harus menghitung karma untuk orang itu? Aku sudah sangat rendah hati, anak itu seharusnya tidak menargetkanku lagi, kan? Penguasa alam Buddha Matahari Agung selalu merasa sedikit takut. Lupakan saja, setelah memutus hubungan sebab akibat antara tempat ini dan alam Buddha Matahari Agung milikku, kita harus segera kembali. Penguasa alam Buddha Matahari Agung berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, penguasa alam Buddha Mahavairocana menoleh dan mengerutkan kening. Berdengung, di kehampaan yang jauh, bayangan tak terlihat diam-diam melewati alam semesta yang luas dan melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih terpencil di Laut Selatan alam semesta. Kaisar Iblis bayangan jahat, penguasa alam Buddha Matahari Agung mengerutkan kening dan berkata, bukankah orang ini anggota klan Kaisar Mayat Hidup?